Halo, selamat datang di DBS, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video. Untuk judul pembahasan pada hari ini adalah Rusia dan Suriah, hubungan di atas kepentingan. Kita akan langsung saja mulai masuk ke pembahasan pada hari ini ya. Pembahasannya agak serius, tapi ini akan menjadi informasi yang cukup menarik buat teman-teman ya. Kita mulai dari part pertama dari video hari ini. Part pertama, dimulainya kembali hubungan Rusia dan Suriah. Ketika sebuah negara hancur oleh perang saudara, rekonstruksi bukan hanya soal bangunan yang roboh, struktur ekonomi, energi, dan lembaga negara turut serta hancur. Suriah adalah contoh nyata, dan dalam konflik itu Rusia muncul bukan hanya sebagai kaki tangan militer, tapi sebagai penopang ekonomi dan energi yang nyaris tak bisa dilepaskan. Hari ini kita akan menelusuri bagaimana Suriah dari rezim Bashar al-Assad hingga ke kepemimpinan yang terbaru di bawah Ahmad al-Shara menjadi tergantung pada Rusia, dan mengapa rezim baru tak bisa begitu saja melepaskan diri. Kita akan langsung mulai saja ya. Pada 15 Oktober 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin pasukan transisi Suriah sebelumnya Hayat Tahrir al-Syam di bawah kepemimpinan yang baru Ahmad al-Shara bertemu di Moskow untuk membahas masa depan hubungan Rusia dan Suriah setelah jatuhnya rezim politik sebelumnya pada Desember tahun lalu. Acara ini merupakan contoh jelas dari real politik, di mana kepentingan nasional lebih diutamakan daripada kepentingan moral. Yang patut dicatat dalam pembicaraan ini adalah dimulainya kembali hubungan ekonomi dan status basis militer Rusia di pesisir Suriah. Dalam 10 bulan pertama, pemerintah Rusia telah memasok gandum dan minyak kepada otoritas Suriah yang baru karena negara ini terus mengalami kekurangan sumber daya yang serius. Sebagai imbalannya, pasukan Rusia tidak hanya tidak meninggalkan pelabuhan Tartus dan pangkalan udara Hmeimim, tapi juga memperkuat kehadiran mereka dengan kedatangan konvoi baru yang bertugas memperbaiki fasilitas dan memutar giliran rotasi pasukan. Selain kontribusi ekonomi, kunjungan sebelumnya dari delegasi Suriah ke Moskow, pertemuan antara Menlu Suriah Asad al-Shabani dan Sergei Lavrov pada 31 Juli 2025 di Moskow kemarin meletakkan dasar bagi kolaborasi militer di masa depan, di mana secara teori Rusia akan memimpin penataan kembali dan restrukturisasi pasukan Suriah yang baru karena warisan teknologi dari Suriah Ba'ath atau Suriah di bawah rezim Al-Assad dan masalah kesesuaian yang dimilikinya, termasuk senjata buatan Turki dalam struktur militer Suriah. Jadi dalam sejarahnya Suriah itu memang sudah sejak lama itu bergantung pada teknologi senjata mulai dari Uni Soviet sampai Rusia ya, sehingga kerjasama ini memang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali militer Suriah. Rusia menekankan hubungan historis antara Rusia dan Suriah serta pemeliharaan kesepakatan antara kedua negara. Hal ini merujuk pada pemeliharaan kesepakatan dengan rezim politik Suriah sebelumnya dan berdasarkan pembayaran utang. Jadi pemerintahan Suriah yang baru ini juga akan membayarkan hutang dari rezim sebelumnya ya, karena pemerintahan Assad sebelumnya itu memang banyak sekali berhutang dengan Rusia, dan pertemuan ini juga akan memulihkan hal-hal tersebut. Di sisi lain, Presiden Rusia mengungkapkan selamat kepada otoritas Suriah yang baru atas kemenangan mereka, menandakan adanya kerjasama dengan rezim politik baru di Damaskus dan peran Moskow dalam jatuhnya rezim sebelumnya bersama negara ketiga lainnya. Jadi memang jatuhnya Bashar al-Assad ini adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya masih menjadi misteri ya. Ada juga yang mengaitkan bahwa Rusia sendiri malah ikut tergabung dalam kelompok yang menjatuhkan Bashar al-Assad ya. Tapi ceritanya mungkin agak sedikit susah untuk dijelaskan ya. Singkatnya, diplomasi pragmatis telah diterapkan oleh kedua belah pihak. Rusia melemah akibat perang di Ukraina dan berusaha mempertahankan kehadirannya di Mediterania setelah runtuhnya rezim Al-Assad yang digulingkan pada Desember 2024. Sebagai gantinya, Al-Shara yang menghadapi masalah pemerintahan yang sangat besar di Suriah yang semakin terfragmentasi dan tidak sepenuhnya ia kendalikan, tetap bergantung pada Moskow baik secara ekonomi maupun militer, memaksanya untuk mencapai
kesepakatan dengan mereka yang baru saja membom mereka setahun yang lalu. Jadi hubungan ini memang agak rumit. Pemerintahan Assad dulu bekerjasama dengan militer Rusia untuk mengebom pemberontak-pemberontak termasuk dari kelompok HTS ini ya. Tapi kemudian mereka berjabat tangan salaman seolah hal itu tidak pernah terjadi. Politik tidak memiliki nilai moral, ya itu salah satu poinnya ya. Itu hanyalah politik. Rusia mempertahankan basis militernya di Tartus Naval Base dan Hmeimim Air Force Base dengan cara apapun dan hubungannya dapat berubah dalam semalam karena didasari sebuah kepentingan. Meskipun normalisasi Rusia dan Suriah didasari kepentingan yang saling mengikat, tapi ada beberapa kelompok yang mulai tidak suka dengan rezim Suriah baru karena normalisasi tersebut. Mulai dari beberapa orang Suriah yang menolak normalisasi tersebut, mengibarkan bendera Ukraina dan Suriah karena melihat Rusia sebagai negara yang ikut terlibat dalam kehancuran Suriah. Dan ada juga kelompok yang mengatasnamakan Euphrates Volcano menyatakan bahwa Al-Shara atau Al-Jaulani sebagai pengkhianat karena berkolaborasi dengan Rusia dan mengancam akan menyerang pangkalan militer Rusia di Suriah. Oke ya, kita sudah selesai part pertama pada hari ini ya. Kita akan masuk ke part kedua pada video hari ini. Part kedua, ketergantungan besar Suriah terhadap Rusia. Ketergantungan terhadap impor gandum dan bahan-bahan pokok lainnya. Ini adalah ketergantungan pertama ya, produksi. Yang pertama, sebelum perang di masa Al-Assad sebelum tahun 2011, Suriah menghasilkan sekitar kurang lebih 4 juta ton gandum per tahun dan relatif bisa mencukupi sebagian besar konsumsi lokalnya. Konflik, kerusakan infrastruktur, kekeringan, dan pengungsian menjadi kendala yang membuat produksi gandum turun drastis. Sebagian besar daerah penghasil gandum Suriah berada di Provinsi Timur Laut, di Al-Hasakah, Ar-Raqqah, dan Deir ez-Zor yang berada di bawah otonomi Kurdi, sehingga pemerintah Suriah harus bersaing dengan pemerintahan otonom Kurdi di timur untuk pembelian gandum dari petani lokal. Ini saya dapatkan sumbernya dari Al-Istiqlal newspaper. From self-sufficiency to wheat import, Syria faced an uphill battle to secure bread pada 22 Oktober 2025 ya. Selain itu, cuaca buruk dan dampak perang membuat Suriah tidak bisa mencukupi kebutuhan gandum domestiknya, sehingga harus mengimpor, terutama dari Rusia sebagai pemasok utama. Pada tahun 2025 sampai 2026, diperkirakan Suriah perlu mengimpor sekitar 53% lebih banyak gandum dibandingkan tahun sebelumnya. Ini saya dapatkan informasinya berdasarkan dari informasi dari sumber Reuters. Historic drought with shortage to test new Syria leadership 19 Agustus 2025. Impor dari Rusia. Peran Rusia sebagai pemasok gandum itu penting menurut studi oleh Chatham House. As a result, in the Syria government has become heavily reliant on wheat import from Russia, which currently range between 1.2 and 1.5 million tons per year. Jadi ada laporan bahwa ekspor gandum Rusia ke Suriah pernah disuspensi karena ketidakpastian juga pemerintah Suriah dikarenakan perubahan pemerintahan Suriah dan pembayaran yang tertunda. Ini saya dapatkan informasinya dari Russian grain export to Syria suspend due to uncertainty ya, Reuters Desember 2024. Kesimpulannya dari penghasilan gandum Suriah mengalami ketergantungan yang sangat besar pada impor gandum, termasuk dari Rusia karena produksi domestik yang anjlok dan sistem subsidi roti yang penting untuk stabilan sosial. Walaupun saya tidak menemukan angka tahun lengkap untuk nilai perdagangan gandum Rusia Suriah dalam nilai US dollar, dalam publikasi terbuka yang mudah diakses, beberapa sumber menyebutkan volume perdagangan gandum antara Rusia dan Suriah bernilai sekitar 1,1 sampai 1,5 juta ton per tahun ya. Poin pentingnya adalah ketergantungan gandum, salah satu bentuk ketergantungan ekonomi yang besar dari Suriah kepada Rusia. Jadi Suriah sangat membutuhkan Rusia sebagai salah satu pemasok gandum dalam negeri ya, sedang kekurangan. Kemudian ketergantungan terhadap pencetakan mata uang dan likuiditas. Ini menarik ya.
Suriah ternyata mencetak sejumlah uang lokalnya mata uang pound Suriah di Rusia. Saya dapatkan informasi ini dari Syrian Reserve Local Currency Printed in Russian as a source said it was in the hundred of billion of Syrian pound ya. Ini dari Reuters 14 Februari 2025. Lebih rincinya ada artikel Syria Liquidity Crisis dari Syrian Observer menyebutkan bahwa bank sentral hanya menerima kurang dari 300 miliar pound Suriah dari Rusia sebagai bagian dari kontrak sebelumnya. Catat, pencetakan mata uang di Rusia terjadi karena Suriah tidak mudah mengakses printer mata uang di Eropa akibat sanksi. Ketergantungan Suriah pada Rusia untuk pencetakan mata uang dan likuiditas memperhatikan sisi finansial dari ketergantungan ekonomi, bukan hanya perdagangan barang, tapi juga fungsi dasar negara, mata uang, keuangan, berjalan melalui Rusia. Ini memperkuat posisi Rusia sebagai mitra wajib atau partner of necessity bagi Suriah. Kemudian Suriah juga bergantung banyak pada ketergantungan energi dari Rusia ya. Impor minyak dan produk minyak dari Rusia, laporan dari The Washington Institute menyebut bahwa overall Syria has imported around 12 million barrels of crude from Russia this year. Moscow has been supplying Damascus with refined oil product as well, including fuel oil and diesel. Kemudian dari artikel Anadolu Agency 15 Oktober 2025, Russia-Syrian Discuss Military Facility Cooperation in Oil Energy Sector menyebutkan bahwa Rusia siap mengembangkan ladang minyak Suriah dan memperluas kerjasama energi. Suriah sebelum perang produksi minyak dan gas memiliki produksi minyak dan gas sendiri, tetapi konflik panjang dan sanksi membuat produksi turun atau terhenti karena ketidakmampuan sendiri. Suriah bergantung pada impor atau bantuan teknis dari Rusia. Meskipun angka persisnya yang lengkap sedikit sulit ditemukan, dalam nilai US dollar antara ekspor impor energi Rusia Suriah setelah perang, ada bukti kuat bahwa Rusia lah partner utama dalam suplai minyak dan produk minyak dan potensi pengembangan ladang minyak dan gas di Suriah. Ini berarti energi adalah pilar penting dalam ketergantungan Suriah pada Rusia. Hal ini juga dikarenakan sumber daya minyak Suriah sebagian besar itu di timur masih dikuasai pemerintah otonom Kurdi YPG dan sayap militernya SDF atau Syrian Defense Force. Kemudian selama perang saudara yang dimulai 2011 menghancurkan infrastruktur, mengganggu produksi pertanian, energi, dan perdagangan. Sanksi internasional terhadap Suriah dan Rusia yang membatasi akses Suriah ke sumber dari barat atau Eropa, sehingga Rusia menjadi mitra tiket yang bisa diarahkan dan dialihkan. Jadi ketika perang saudara itu terjadi, banyak negara-negara Eropa itu memberikan sanksi terhadap Suriah. Jadi mau tidak mau Suriah di bawah pemerintahan rezim Al-Assad pada waktu itu sangat bergantung pada Rusia. Likuiditas dan mata uang lokal sangat terbatas, bank sentral kesulitan sehingga pencetakan uang di Rusia menjadi solusi sementara. Suriah butuh pasukan gandum dan energi pokok dalam jumlah besar untuk menjaga stabilitas sosial, seperti program subsidi roti dan bahan bakar. Rusia sebagai penyuplai utama dari sumber-sumber tersebut ya. Karena produksi domestik turun drastis, Suriah tidak bisa kembali ke ekonomi pra-perang atau ekonomi sebelum perang dengan cepat, sehingga harus mengandalkan mitra luar termasuk Rusia untuk impor dan kredit. Setelah kejatuhan rezim Al-Assad, beberapa kontrak dengan Rusia terus berjalan, misalnya pencetakan uang, impor minyak, dan sebagainya. Tetapi juga ada ketidakpastian dari sisi Rusia. Misalnya ekspor gandum Rusia ke Suriah sempat dihentikan karena perubahan pemerintahan ya, sudah saya sedikit singgung sebelumnya. Rusia juga membicarakan kerjasama energi dan rekonstruksi dengan pemerintahan baru Suriah. Berikut beberapa artikel dari media Rusia atau media yang mengutip media Rusia yang masih dapat diakses berhubungan dengan kerjasama ekonomi energi antara Suriah dan Rusia. Yang pertama, Russia delivery batch of wheat to Syria first time under new power. TASS 26 April 2026 ya. Ini membahas tentang
kapal Pola Mariana memasok 6.600 ton gandum ke pelabuhan Latakia dari Rostov-on-Don. Disebut sebagai pengiriman pertama sejak perubahan rezim di Suriah. Relevan karena memperhatikan keterlibatan Rusia dalam suplai gandum ke Suriah. Kemudian dari Topic of Russia Military Base in Syria discussed during Russia-Syrian Talk Kremlin, TASS 16 Oktober 2025. Dalam pembicaraan antara Rusia dan Suriah dibahas fasilitas militer Rusia di Suriah termasuk Tartus dan Hmeimim serta kerjasama energi dan infrastruktur. Ini relevan karena menunjukkan bahwa kerjasama energi atau infrastruktur adalah bagian dari hubungan yang lebih luas antara kedua negara tersebut. Kita masuk ke part ketiga pembahasan pada hari ini. Part ketiga, politik bisa berubah tapi kepentingan tetap harus dipertahankan. Kita mulai dari awal ketergantungan dukungan Rusia ke Assad sejak 2015. Pada awal tahun 2015, Rusia secara resmi mengintervensi militer di Suriah. Alasannya waktu itu sederhana tapi strategis. Pemerintahan Bashar al-Assad hampir kalah dalam perang saudara. Oposisi bersenjata dan kelompok teroris seperti ISIS menguasai banyak wilayah. Rusia melihat jatuhnya Assad menjadikan sebuah hal yang sangat beresiko karena hilangnya satu-satunya sekutu Moskow di Timur Tengah pada waktu itu. Maka pada 30 September 2015, Rusia mulai operasi udara besar-besaran dari pangkalan Hmeimim di Latakia menargetkan ISIS dan kelompok oposisi ya. Ini sumbernya saya dapatkan dari BBC News. Syrian Crisis. Massive Russian airstrike on IS target 20 November 2015 dan TASS 2 Year of Russian Aerospace Force in Syria 11 Desember 2017. Hasilnya Assad bertahan berkat kekuatan udara Rusia dan bantuan Iran di darat. Sejak itu Suriah bergantung total pada Rusia baik untuk militer maupun ekonomi, terutama karena sanksi barat memutus jalur dagang dan bank internasional. Ketika Assad jatuh, mengapa rezim baru Al-Shara tidak bisa lepas dari Rusia? Setelah Assad jatuh, muncul pemerintahan baru yang dipimpin oleh Al-Shara, tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai sebagai seorang yang masuk dalam kelompok oposisi pada waktu itu ya. Namun walaupun rezim berubah, realitas ekonomi dan militer Suriah tetap sama. Mereka butuh Rusia. Alasannya utamanya adalah yang pertama adalah pencetakan uang Suriah masih di Rusia. Bank sentral Suriah tidak punya fasilitas sendiri karena banyak pabrik dan mesin cetaknya hancur. Dan Eropa menolak membantu karena sanksi. Akibatnya, uang Suriah pound masih dicetak oleh perusahaan milik negara Rusia, Goznak. Ini saya dapatkan informasinya dari sumber Reuters. Syrian Reserve Local Currency Printed in Russia. Artinya tanpa Rusia pemerintah baru bahkan tidak bisa mencetak uangnya sendiri. Kemudian impor gandum dan energi yang masih dari Rusia. Suriah butuh sekitar 1 sampai dengan 1,5 juta ton gandum per tahun dari Rusia untuk memberikan makanan kepada rakyatnya. Sebagian besar ladang gandum dan minyak di timur dari Ezor dan Hasaka masih dikuasai oleh kelompok Kurdi atau milisi lainnya. Saya dapatkan informasinya dari sumber Chatham House. With and War, How Sanctions Drive Russian Syria Corporation. Tanpa Rusia, roti di Damaskus bisa habis dalam hitungan minggu. Dan ini sangat berbahaya bagi stabilitas politik rezim baru. Kemudian Rusia juga menguasai infrastruktur kunci. Rusia telah menandatangani perjanjian 49 tahun untuk mengoperasikan pelabuhan Tartus, satu-satunya pelabuhan militer Rusia di Laut Tengah. Pelabuhan ini sangat penting karena jadi akses logistik militer Rusia ke Timur Tengah, jadi pintu dagang minyak dan gandum Rusia ke Suriah juga. Kemudian nilai strategis Suriah bagi Rusia setelah blokade Eropa. Setelah invasi ke Ukraina tahun 2022, Eropa menutup sebagian besar pelabuhan dan jalur ekonomi Rusia. Kapal Rusia dibatasi di Laut Hitam, Laut Baltik, dan Laut Mediterania. Rusia kehilangan banyak titik logistik di Eropa Selatan. Maka pelabuhan Tartus di Suriah jadi paru-paru strategis Rusia di Mediterania. Dari Tartus, Rusia bisa menjaga jalur kapal militernya menuju Suez dan Laut Merah, menyimpan kapal selam dan sistem rudal di pantai, mengawasi pergerakan NATO di Mediterania, terutama pangkalan Amerika Serikat di Siprus dan Italia. Jadi walaupun pemerintahan baru di Suriah ingin menjaga jarak dengan Rusia, secara geopolitik mereka tidak bisa menyingkirkan Rusia tanpa kehilangan keamanan dan ekonomi. Jadi kesimpulan mudahnya, militer dan keamanan
Rusia masih punya pangkalan strategis di Tartus dan Hmeimim melindungi kepentingan Rusia di Mediterania. Ekonomi dan keuangan pound Suriah dicetak di Rusia menjadikan Rusia punya peran signifikan pada ekonomi Suriah, terutama untuk bisa bayar pegawai Suriah. Gandum dan energi Rusia suplai bahan penting dan BBM, sedangkan produksi lokal pemerintah Suriah belum sepenuhnya pulih akibat perang saudara. Jadi secara geopolitik Rusia butuh Suriah sebagai pelabuhan pangkalan militer utama karena titik strategis dari Laut Mediterania. Suriah juga butuh pelindungan dari Rusia dan mitra ekonomi yang bisa sangat diandalkan. Intinya bahkan setelah Assad jatuh, Suriah di bawah Al-Shara tidak bisa begitu saja meninggalkan Rusia. Karena yang dikendalikan Rusia bukan sekedar hubungan politik, tetapi jantung ekonomi dan infrastruktur negara apalagi harus membangun negara yang sudah hancur akibat perang saudara. Itu saja pembahasan pada video hari ini, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, bisa ditinggalkan tombol like-nya. Oke ya, jika video ini menarik dan pembahasannya cukup banyak hype, maka kemungkinan di video berikutnya saya akan membahas lebih dalam lagi tentang Timur Tengah, dan saya juga akan membahas kenapa pemerintahan Bashar al-Assad bisa runtuh secara pemahaman militer ya. Tapi jika ini videonya bisa naik ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya Saiful dari DBS. Terima kasih, pamit dan undur diri.